misalkan seperti ini. Nah, kita kecilkan lagi ya, kemudian kita taruh di sini. Ya. Nah, kita beri tanda seperti ini. Nah, ada 28 Oktober. Ini juga kita kolaborasi lagi, warnanya mau seperti apa? Mau ya biru lah boleh ya, biru. Ya, kemudian tulisannya juga kita ganti yang ini. Ya, menjadi seperti ini. Ya. Kita kecilkan, Semarak Sumpah Pemuda. Nah, ini kita sesuaikan. Kita otak-atik lah ya. Kita otak-atik ya, geser. Ini kita besarkan lagi. Ya, Semarak Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 misalkan. Nah, misalkan saya akan beri lagi tulisan. Nah, nama SMP-nya boleh ya. Misalkan SMP Negeri Pancasila misalkan. Nah, ya, kemudian kita tebalkan lagi, kita bold ya, kita cari yang tadi yang Anton ya, mana yang Anton ya, yang Anton ya, misalkan ini. Nah, kemudian kita juga bisa kolaborasi lagi warnanya, misalkan tulisannya kuning nanti dipadukan dengan hitam. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Kalau kita memberikan sebuah tulisan pada kanvas yang putih ya, usahakan warnanya yang agak berbeda ya, jangan kuning ya. Itu kalau kuning ini akan tidak terbaca. Bisa merah ya, bisa. Kalau kuning seperti ini boleh kita beri efek. Kita klik efek, kemudian kita shadow ya. Shadow itu nanti tulisannya akan ada bayangan warna yang lain, misalkan hitam. Nah, itu kita klik, kemudian transparansinya kita nah itu. Nah, maka tulisannya yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Nah, ya, Semarak Sumpah Pemuda 28 Oktober SMP Negeri Pancasila Merdeka. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Sampai di sini. Sampai di sini. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lanjut. Ini anak-anak kayaknya itu Pak Wahyu. Gimana? Anak-anak memang kayaknya memang sudah mahir sangat ya? paham sekali, dia sudah mahir gitu ya. Iya. Luar biasa sekali ini ya Bu ya. Kalau memang sudah mahir. Lanjut saja Pak Wahyu. Lanjut ya. Nah, berikutnya ini poster sudah terbentuk ya. Ini poster sudah terbentuk. Hanya saja poster ini masih terlihat apa ya? Kalau saya menyampaikan ini masih kurang kurang menarik sedikit ya, karena di sini masih ada masih belum ada apa ya, penegasan. Misalkan saya urutkan untuk logo sudah ya, background sudah ya, kemudian tulisan Sumpah Pemuda sudah, kemudian tanggal Sumpah Pemudanya sudah ya, kemudian nama SMP-nya yang mewakili untuk mengucapkan misalkan itu sudah ada. Nah, misalkan di sini mau diberikan bapak ibu gurunya. Nah, misalkan nanti dari kalian yang sudah mengikuti diklat ditugaskan oleh OSIS ya, oleh OSIS, oleh bapak dan ibu gurunya untuk membuat poster ya, atau pamflet ya, untuk mengucapkan selamat Sumpah Pemuda ya. Itu
dengan ada foto bapak dan ibu guru ya. Caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke elemen lagi. Nah, kita pergi ke elemen, kita cari yang namanya frame. Ya, frame. Ya, frame itu nanti tempatnya untuk menyimpan foto. Nah, kita klik frame. Nah, misalkan pakai yang mana? Nah, ini untuk framenya juga banyak, ada lingkaran, ada agak apa ini seperti bunga ya. Nah, misalkan saya pilih yang ini, kita tarik, kita letakkan di sini. Nah, ini kan tertutup ya. Ini tertutup seperti ini, kita klik kanan, kita dorong ke belakang. Send to back. Nah, itu menjadi di belakang. Kita akan memberikan foto bapak dan ibu guru atau fotonya sendiri atau foto ketua OSIS-nya boleh misalkan. Nah, saya cari ya, di sini ada foto atau tidak ya. Nah, kalau tidak ada foto, kita akan cari secara online. Ada nggak di sini? Oh, di sini di elemen ya, kita cari saja foto. Foto. Nah, ya, misalkan ini adalah bapak dan ibu gurunya atau ketua OSIS lah ya. Ini kita klik, kita tarik ke sini pelan-pelan, maka fotonya akan masuk ke dalam. Ya, seperti ini. Oh, kok nggak kelihatan? Nah, ini nanti kita bisa ganti framenya yang sesuai dengan foto ini. Nah, sebetulnya apa namanya, foto ini bisa kita atur ya supaya kepalanya ini tidak hilang ya. Ini bisa. Nah, tapi kita nanti terlalu rumit ya. Kita lebih simpel saja. Kita ganti saja framenya. Kita menggunakan frame yang foto. Ya, frame, kita cari lagi frame. Misalkan yang ini ya, kemudian klik kanan, kemudian send to back ya, biar fotonya di belakang. Nah, kalau fotonya yang seperti tadi itu biasanya akan terpotong ya, maka kita cari lagi saja yang berdiri. Nah, misalkan yang seperti ini, yang ini misalkan. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian send to back. Nah, kita cari lagi foto. Nah, foto. Nah, yang tadi mana yang tadi? Nah, kita cari foto. Ya, misalkan yang ini. Nah, ini masih terpotong. Ini masih terpotong ya. Ya, sebetulnya kalau misalkan menggunakan frame memang nanti hasilnya akan seperti ini, kita akan terpotong. Ini ada dua cara, bisa menggunakan frame, ini kita delete dulu, bisa menggunakan frame atau kita langsung tarik fotonya di sini, boleh saja. Nah, kita sesuaikan, kecilkan ya, ini kita taruh di belakang ya. Nah, ini sudah ya, sudah terlihat fotonya itu seperti itu. Nah, ini foto ini kita rapikan lagi ya. Semarak Sumpah Pemuda ini kita geserkan lagi ke tengah. Ini sebetulnya bisa diganti ya. Nah, bisa diganti ya kan, saya nggak mau yang ini ya. Ini kita delete, kita hilangkan, kita cari elemen merah putih. Kita mau cari yang ini saja, set. Nah, taruh di sini. Nah, ini terlalu besar. Nah, ini malah terlalu besar.
terlalu besar ya. Ini terlalu besar, bisa cari yang ini saja boleh, yang kecil. Nah, kalau terlalu besar sebetulnya bisa dikecilkan sebentar. Nah, ini juga boleh. Nah, ini kan sudah ada. Nah, misalkan ini terlalu besar, kita coba kecilkan. Mana ini? Oh, ini sudah langsung menyatu dengan ini ya. Itu. Ini juga bisa kita kecilkan biar sesuai. Kita kecilkan. Ya, ini karena sudah ada logo Pancasila, ini kita hilangkan saja, nanti akan kita ganti. Ini kita atur saja. Nah, misalkan di sini. Nah, ini misalkan di sini. Ini kita besarkan. Ya. Nah, kemudian misalkan tadi elemennya kita ganti ya, merah putih. Sumpah Pemuda logo. Misalkan logo Sumpah Pemuda. Ya, misalkan ini saja. Set. Nah, misalkan seperti ini. Iya, kita pas-paskan saja. Nah. Ya, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini untuk poster yang kita buat ya. Pada intinya pada saat pembuatan poster itu adalah imajinasi yang muncul dalam hati masing-masing kalian ya. Ini mau seperti apa ya, kemudian gambarnya mau seperti apa, mau diberi apa. Tapi yang jelas untuk poster itu jangan lupa background ya. Pertama pilih background dulu, background yang ini mau warna apa, kemudian keterangan poster ya, misalkan Hari Sumpah Pemuda atau mungkin pemilihan OSIS dan seterusnya, itu boleh. Nah, kemudian tanggalnya, nama SMP-nya, kemudian ada beberapa ikon, mungkin misalkan kalau Sumpah Pemuda ya pahlawan ya. Kemudian kalau pemilihan OSIS biasanya ada logo KPO ya. Nah, Komisi Pemilihan OSIS ya, itu biasanya dimunculkan di sini. Itu barangkali berkaitan dengan bagaimana cara membuat poster di Canva. Nah, kalau sudah dirasa ini sudah selesai dan cukup, maka hasil kerja yang sudah dibuat oleh kalian nanti ini akan tidak hilang ya, tidak akan hilang ya. Kita coba saja ya, apakah hilang atau tidak. Kita misalkan tiba-tiba kita close, kita kepencet close, apakah ini ikut hilang ya, kita misalkan klik misalkan close ya, apakah hilang atau masih ada. Nah, coba lihat di, nah itu, ini masih ada ya, masih ada, ini masih dalam proses loading. Nah, kalau kita klik lagi ya, akan muncul ya. Saya membuat dua gambar tadi. Ini gambar yang mana ini? Nah, ini yang tidak ada isinya mungkin ya. Kita close lagi yang ini. Nah, yang masih proses loading, masih proses menyimpan. Nah, itu tidak akan hilang. Kemudian kalau kita akan membagikan ya, kita tinggal klik share ya, kemudian pilih, kita download ya. Jangan lupa untuk setiap pamflet jangan lupa untuk downloadnya PNG ya, agar pamfletnya ataupun posternya tuh gambarnya lebih bening ya, lebih cerah ya, itu lebih jelas. Jangan lupa PNG.
saya sarankan PNG, walaupun di sini ada JPEG ya, ada yang lainnya, tapi biasanya saya menggunakan PNG ini ya, supaya gambarnya lebih jelas. Kita download, nah, hasilnya akan jadi ya. Nah, nanti hasilnya akan tersimpan di komputer ya. Misalkan saya simpan di picture, nah, di save. Nah, ya, ini sudah tersimpan. Nah, berikutnya bagaimana kalau ingin memberikan kepada temannya ya, untuk oh, misalkan Bapak Ibu gurunya mau lihat ya, tapi tidak yang jadi ya, dengan cara link ya, misalkan caranya sama, kita klik share, kemudian tinggal copy link saja ya. Hanya kita akan atur ya, siapa saja yang berhak melihat hasil karya kita, atau anyone with link ya, atau siapa saja, atau hanya satu orang saja, atau hanya tim yang ada di Canva ini. Nah, itu ya, dengan cara saya ulangi, share, kemudian copy link, kemudian silakan bagikan ke grup WA atau mungkin ke bapak dan ibu gurunya untuk menilai ya, itu bisa saja. Itu mungkin Bu Dia ya, sementara untuk bagaimana caranya kita untuk membuat poster menggunakan Canva. Pak Wahyu sebentar, Yeah. Loni Pak Wahyu. Ini dari Pak Yusef, itu dari tadi berusaha masuk belum bisa. Kemudian tadi ada beberapa anak dari satu sekolah juga belum bisa, apa masih belum di admit ya? Belum di add, ini sudah, ngapunten tadi saya nggak nge-add. Ini sudah. Pak Wahyu masih ada waktu sekitar 7 sampai 8 menit. Monggo anak, mau ada yang masih ingin ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 7 sampai 8 menit. Silakan, dari tadi kalau kalian ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu dan ajukan pertanyaan dengan Bapak Wahyu. Dan anak-anak